Salam jajua, nah di Bapak Tulara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Ini saya lipat kain. Jadi semalam saya sudah angkat kain, 2 hari saya tidak lipat. Hari ini saya lipat sambil saya ingin bercerita kepada kalian pemirsa mengenai rencana kami membangun rumah pemirsa. Di sini saya akan belak-belakan kepada kalian berapa sih Kak Sri biaya membuat rumah di Indonesia, khususnya itu di kampung saya ya. Kampung saya itu adalah desa terpencil lah kalau kita bilang ya, karena setiap daerah itu pasti berbeda biaya pembangunan rumahnya ya. Kalau dia di daerah perkotaan itu udah pasti lebih mahal, atau di desa gitu udah mahal. Tapi saya kan dusun ya, dari desa itu agak besar lah. Kalau di sini katakan desa itu dia macam lintang, ada satu dun yang mengepalai gitu kan, gitu. Di situ buat rumah agak mahal. Nah kalau kita ini macam kampung ketua yang mengepalai kampung itu, namanya pun kampung ketua ya pemirsa, hanya satu kampung aja kecil gitulah. Oke. Jadi biayanya itu kalau di kampung kami, nanti kalian bandingkan dengan daerah kalian itu mahal atau murah ya. Karena kemarin itu saya sudah tunjukkan juga kepada tukang untuk rumah seperti apa yang saya inginkan, bagian dalamnya itu bagaimana gitu, sudah saya bagi kepada tukang ya. Kebetulan yang membuat rumah adik saya juga adalah orang yang akan saya percayakan untuk membuat rumah saya gitu pemirsa. Karena ada beberapa tukang yang saya tanya ya. Ini tukang dia lebih murah, and then mereka itu enggak, istilahnya kemarin itu saya nampak juga di kampung saya pemirsa, dia buat rumah udah gitu belum selesai rumah tuh, tiba-tiba tukang tuh udah lari, dah bawa duit 50 juta atau sekitar 15.000 dia bawa lari rumah itu. Jadi rumah itu pun nggak siap, duit pun dari bawanya lari gitu. Tapi ini tukang dia begini, misalnya kita buat rumah itu 100 juta ya kan, atau 30.000, jadi bagi dulu dia 15.000 atau sekitar 50 juta gitu. Setelah nanti dia buat separuh jalan, dia akan minta 5.000 lagi gitu, 5.000 lagi. And then bila udah selesai, masa dia bagi untuk kita kunci rumah, masa itu kita harus bayar lunas gitu. Jadi dia nggak minta semua duitnya satu kali gitu pemirsa. Katanya kalau nanti terlalu banyak dia pegang duit, dia pening kepala katanya. Makanya saya lebih percaya kepada inilah gitu pemirsa. Nah jadi kita percayakan juga dialah. Jadi semalam itu waktu saya di kampung itu saya sudah tunjuk juga lokasi rumah, dia pun dah hitung semua. Yang pertama dulu yang kita buat dulu itu, karena kemarin itu tapak rumah yang saya buat itu kan, yang kita beli itu kan di daerah persawahan ya. Dulu memang sawah itu, cuman sekarang dia jual gitu. Kemarin dia perlu duit, tapi kemarin kita beli itu tapak itu ya pemirsa. Jadi tapak rumah yang kita beli itu dulu lebarnya, buka kita bilang ya, lebarnya itu 13 meter. Kemudian panjang ke belakang itu 32 meter pemirsa. Jadi agak panjang ke belakang ya. Untuk buat rumah itu udah cukup besar sekali lah saya bilang pemirsa. Itu kemarin kita beli seharga 60 juta. Tapak rumah itu pemirsa. Itu sekitar 20.000 ya, 20.000 ringgit. Cuman kemarin ada juga orang minta tapak itu 100 juta pun dia mau bayar gitu. Tapi yang punya kebun tuh udah tak jual gitu. Jadi itu rezeki kami juga kemarin, karena dia terjepit duit. Dia perlu duit 20 juta kemarin, jadi dia pakai duit kita, ya udah dia jual segitu murah gitu, makanya rezeki lah. Terus tapak itu kita beli kemarin 60 juta, and then kita first kata tukangnya kita kena buat jembatan dulu ya. Sebab kalau kalian lihat tapak kami itu, sebelum mau pergi ke rumah kami nanti, kita akan menyeberangi sungai dulu gitu. Jadi sungai itu harus kita buat jembatan. Jadi kemarin saya bilang sama tukang itu, saya mau jembatan yang kuat, agak lebar gitu. Karena jika suatu saat nanti misalnya saya pensiun dari YouTube gitu misalnya pemirsa, saya mau buat usaha. Jadi kalau kita mau buat usaha mesti jalan menuju rumah itu agak lebar kan. Jadi saya bilang agak lebar pemirsa. Jadi saya buat jembatannya itu lebarnya itu pemirsa 4 meter ya. 4 meter udah cukup lebar ya kan. Mobil lori pun boleh masuk saya rasa gitu pemirsa. Jadi jembatannya nanti 4 meter. Terus saya jembatan itu kanan kiri 2 kan, sisi dia tuh ada 4 lah ya, atas bawah kanan kiri ada 2 tempat duduk kan. Saya suruh letak lampu gitu pemirsa. Pokoknya saya mau jembatannya itu yang agak mewah gitulah. Jadi kemarin sudah dihitung semua pemirsa. Sedangkan jembatan yang kalau kalian nampak tempat saya duduk-duduk selalu di rumah nenek saya, jembatan yang dia habis juga 20 juta itu pemirsa. Itu tahun berapa dulu, saya belum kawin pun dia buat itu.
Tapi ini dia minta 18.500.000 atau sekitar 5.500 gitulah pemirsa, 5.500 ringgitan gitu ya. Jadi saya pikir itu murah ya, dan dia sudah, saya bilang ini udah dijamin kah kuat, dia bilang dia berani jamin kuat gitu pemirsa. Jadi untuk ini juga saya akan, karena saya nggak pulang ya, tak tahu bila pulang lagi. Jadi saya percayakan kepada adik ipar saya dengan Mama Nayan untuk menyiapkan snack gitu, snack masa pembuatan jembatan nanti. Mungkin selepas New Year mereka sudah mulai start lah, karena kemarin itu sebenarnya dia sudah minta duit 10 juta mau beli barang. Dia mau letak, sebenarnya pekerja dia itu ramai, jadi dia mau separuh nanti di rumah si Odi, Bapak Nirmala, nanti separuh di jembatan saya katanya gitu. Cumannya saya tak mau, kenapa? Karena saya nak dia fokus pada satu tempat gitu. Nanti takutnya yang uncle tuh dia tak awasi pekerja dia, nanti takutnya nanti suka-suka dia orang kerja gitu pemirsa kan, karena kalau nggak ada yang awasi nanti susah gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa uncle, siapkan dulu punya Bapak Nirmala, baru nanti saya punya rumah, saya bilang gitu pemirsa. Jadi saya buat itu, nanti mungkin saya akan kirim duit sekitar 20.500.000. 18.500.000 itu untuk biaya pembuatan jembatan. Nanti saya akan bagi adik ipar saya 1 juta, Mama Nayan 1 juta. Karena tukangnya itu harus disiapkan snacknya itu 1 hari 2 kali. Pukul 11 pagi dengan pukul 3 petang gitu. Jadi kalau pukul pagi itu adik ipar saya itu cukup busy, karena dia harus mengurus 2 anaknya dulu. Nah sementara pagi itu Mama Nayan tuh cukup busy lah, dia antar dulu anaknya pergi sekolah gitu, sementara adik ipar saya tuh dia ada di rumah gitu. Jadi pagi adik ipar saya yang siapkan sarapan, tehnya gitulah, dan nanti petangnya Mama Nayan gitu. Saya bilang biar gimana ya pemirsa, karena kemarin mungkin mami saya itu trauma waktu dia tanam jagung itu pemirsa, dia terhutang gitu, sampai sekarang dia udah malas berkebun. Saya bilang apa-apa kerja kalau kita tekuni mami, semua boleh mendatangkan uang. Saya bilang kalau memang berkebun itu mami udah berapa tahun berkebun capek-capek, akhirnya hutang juga yang nambah, udah nggak usah berkebun lagi, fokus ke YouTube kan udah dapat duit juga bulan-bulan. Saya cakap nanti macam saya buat rumah ini pun dia buat makanannya nanti saya bagi 1 juta lah. Katanya pun buat jembatannya itu nggak sampai 1 bulan pemirsa. Tapi ya nggak apa-apa, saya bagi aja 1 juta gitu biar mereka pun seronok. Nanti mungkin yang ngawasin adalah adik saya, Bapak Nirmala, yang nengok gitu pemirsa. Ini sistemnya sistem borong pemirsa. Macam ini sampai selesai berapa gitu, terus kita bagi duitnya sampai selesai gitu pemirsa. Jadi kalau kita macam kira harian tuh, kadang-kadang tukang ini banyak tingkahnya. Kelamaan nanti dia duduk, kita bayar per hari gitu kan. Makanya saya nggak mau sistem borong pemirsa. Nah udah gitu, karena kemarin kita juga beli tapaknya itu di area sawah, jadi kita juga harus timbun tanah itu dengan tanah timbun pemirsa. Kemarin itu tukangnya udah tengok, katanya agak-agak untuk menimbun biar nanti kalau air naik. Kalau kalian lihat beberapa kali video Mama Nirmala itu, beberapa kali mereka juga kebanjiran ya. Jadi harus ditimbun sekitar 40 atau 50 lori tanah, biar nanti rumah kami tuh agak tinggi, jadi nggak ada banjirnya gitu pemirsa, antisipasi. Jadi katanya begitu. Cuman saya sudah tanya, kebetulan saya punya keponakan ya, keponakan saya lah saya bilang, tapi dia lebih tua dari saya. Dia ada 3 lori, jadi katanya tanahnya itu nggak usah dibayar, bayar lorinya aja gitu katanya, karena supirnya harus dibayar. Ya udah, kita pun udah deal juga gitu. Jadi itulah dia pemirsa, untuk pembuatan pertama dulu itu adalah jembatannya dulu, dan biayanya segitulah. Untuk 50 lori itu saya tak tahu 1 lori lagi berapa, mungkin dalam, tengoklah kalau dia minta dalam 200.000, 200.000 kalau dalam 50 lori mungkin sudah habis 10 lori 10 juta ya, untuk nimbun saja gitu. Udah untuk nimbun tanah aja udah habis 3.000 ringgit. Jadi kayak gitu pemirsa. Jadi gimana menurut kalian pemirsa, biaya pembuatan rumah di kampung saya apakah sama dengan kampung kalian, atau memang lebih mahal di kampung saya, atau lebih mahal di kampung kalian? Itulah dia sedikit share dari saya pemirsa. Dan ini adalah saya rasa pencapaian tertinggi saya selama hidup, pencapaian tertinggi saya dengan suami selama hidup ya pemirsa. Karena kita itu nggak pernah mimpi punya rumah sendiri gitu. Sekejap lagi kita mau bangun gitu kan.
Ini kemarin itu sebenarnya kita nggak ada plan mau bangun rumah, cuman kemarin saya ada deal dengan uncle saya beli kebun sawit dia. Itu kebunnya itu memang sangat cantik, tanah datar seperti ini. Jadi dalam 2 hektar dia jual itu 300 juta atau sekitar 100.000 ringgit. Jadi udah deal kemarin, tiba-tiba itu anaknya sakit, jadi nggak jadi anaknya itu melamar army. Kemungkinan dia akan lamar kembali bulan 8 tahun 2023. Jadi daripada saya simpan-simpan ya kan, ya udah saya bangunkan rumah aja gitu. Tapi kebunnya itu memang saya suka sekali. Sangat-sangat suka sekali. Jadi saya bilang kalau nanti tiba-tiba mau apa lagi, kabari saya saja gitu, saya bilang pemirsa. So pemirsa, untuk pagi ini itulah dia sharing saya kepada kalian. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi lain video. Bye.